Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, berlalu sekian banyak hadis yang sudah kita bahas dalam bab kita ini, anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai suatu derma dan ancaman menahan serta menyimpan karena kekikiran. Dan ini adalah penyempurnaan dari bab-bab sebelumnya tentang sedekah. Dan kita tahu kita berada di kitab sedekah dan ini bab ke-15-nya. Artinya ada 14 bab sebelumnya. Semua juga berisikan tentang motivasi bersedekah. Dan ini adalah prinsip dasar dalam hidup setiap muslim dan muslimah. Bagaimana mereka selalu berbagi dan menyadari serta meyakini dalam hati mereka sekaligus tentang Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas apapun yang mereka kerjakan, dan Allah maha tahu semua itu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya. Dan banyak sekali firman Allah SWT, Allah menjelaskan kalau Allah itu alim, Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah pasti akan teliti dan memberikan balasan sesuai dengan kebaikan yang sudah kita kerjakan, bahkan lebih besar daripada perbuatan yang sedang kita kerjakan. Baik teman-teman sekalian, jangan pernah luputkan satu hari pun kecuali kita bersedekah. Bersedekah ini dengan apapun yang kita mampu berikan. Kalaupun hanya kita memiliki sebutir kurma, maka bagi dua dan sedekahkan setengahnya. Jalankan sabda Nabi SAW yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhilah api neraka itu walaupun, atau selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Artinya kalau cuma punya satu butir kurma, dan kita tahu kurma ini sebenarnya buah yang tidak dijual kalau per butir gitu. Biasanya dijualnya per kilo, per ons mungkin ya. Nah, itu pun terdiri dari beberapa butir. Makna daripada hadis ini adalah sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan kurma, kemudian kita bersedekah dengan kurma tersebut. Begitu juga dengan kita ambil contoh lain, kalau roti misalnya. Bahkan ada sebagian salafus saleh ya, mereka bersedekah walaupun hanya dengan sebutir bawang. Pada saat ditanya, kenapa Anda membawa bawang, itu akan membuat baju Anda bau. Beliau mengatakan, saya tidak menemukan apapun yang bisa saya sedekahkan kecuali ini. Dan ini semua karena ingin mengejar keutamaan hadis Nabi SAW. Dan itu ada di bab ini, di hadis pertamanya ya, di bab ke-15 ini. Yang saya ingatkan kembali, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada hari di mana seorang hamba ya mendapatkan waktu pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang dari kedua malaikat itu berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan ya, ganti bagi orang yang bersedekah. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya, hancurkanlah atau berikanlah kehancuran dan kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak atau bakhil. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi bagaimana kita tahu ya, hadis-hadis ini atau hadis seperti ini dan hadis-hadis yang lainnya sangat memotivasi kita agar mendapatkan balasan dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah tentunya. Dan Allah tidak akan membalas satu dengan satu, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada seseorang tanpa ada hitungan lagi. Oleh karena itu balasannya berlipat-lipat ganda. Tambah lagi dengan doa malaikat yang Allah perintahkan secara khusus untuk mengucapkan doa ini agar Allah memberikan ganti kepada orang-orang yang berinfak. Jadi kita tidak akan mungkin sama dengan kapitalis. Mereka selalu berhitung kalau uang 1 juta dikeluarkan 100.000, maka sisanya 900.000. Itu hitung-hitungan ya, matematikanya, dan pikiran orang kapitalis sangat terikat dengan itu. Sementara kaum muslimin tidak seperti itu. Kalau saya mengeluarkan 100.000-nya, maka inilah yang akan saya bawa nanti ke akhirat di timbangan amal saya, dan inilah yang akan mendatangkan keberkahan dan ganti yang berlipat ganda dari harta saya.
minimal bisa 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka selalu termotivasi untuk bersedekah. Ada sebuah poin juga yang pernah singgung pada pertemuan yang lalu, saudaraku seiman. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, terutama yang kaya-kaya di antara mereka seperti Abu Bakar, seperti Uthman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Ubadah, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seperti Talha bin Ubaidillah dan yang lainnya. Mereka ini kaya-kaya dan pada saat mereka meninggal, gudang harta mereka penuh dengan harta. Apakah itu hasil tabungan mereka semasa hidupnya? Jawabannya tidak, saudara Busiman. Justru harta tersebut menumpuk di gudang mereka beberapa hari sebelum mereka wafat karena rutinnya mereka bersedekah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu punya gudang harta dan dia berkata kepada anaknya Qais, "Wahai anakku, ini adalah gudang harta ayah, habiskanlah, infakkan di jalan Allah." Maka anaknya dan dia sibuk untuk membagi-bagikan harta tersebut. Dan subhanallah, begitu dibagikan habis isi gudang itu, terisi lagi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini butuh keimanan untuk meyakininya. Ya. Bahwasanya dengan infak pasti akan digantikan dan gantinya tidak akan tanggung-tanggung. Coba praktikkan resep ini, saudaraku seiman. 15 bab kita bahas tentang sedekah dan masih ada bab lagi ke depannya yang disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah. Semuanya isinya motivasi tentang masalah seperti ini. Begitu juga dengan hadis yang sudah kita bahas ya di awal-awal bab ini, yaitu riwayat Ibnu Hibban di mana Nabi SAW mengatakan inna malakan bibabin min abwabil jannah. Sesungguhnya ada malaikat yang berada di salah satu pintu dari pintu-pintu surga, yaqul, berkata, may yukridil yawma yujza gadan. Siapa yang memberi hari ini maka akan dibalas esok hari. Wa malakun bibabin akhar, dan malaikat di pintu yang lainnya yaqul, berkata, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dan balasan bagi orang yang bersedekah, wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit dan bakhil. Juga hadis yang sudah kita pelajari, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya abdi anfik alaik, wahai hamba-hambaku, pemilik ya langit dan bumi, penciptanya, satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita semua, ya, memerintahkan kita mengatakan, memberi rezeki yang mengatakan, dan jaminan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi dia yang maha mulia, ya wahai hamba-hambaku berinfak, aku akan infak kepada kalian, aku akan beri kepada kalian. Ini cukup sebenarnya, hadis ini mewakili semua bab sedekah. Subhanallah, kita sudah mempelajari ratusan hadis tentang masalah sedekah, tapi hadis ini sebenarnya sudah sangat cukup ya, bagaimana Allah memberikan itu, ya, atau perintah ini kepada hamba-hamba dan menjaminkan akan menggantikan. Kemudian waqal, dan juga berkata, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqun sahha'ul laili wan nahar. Ya. Nabi SAW mengatakan tangan Allah itu penuh, pemberian tidak menguranginya, terus menerus memberi malam dan siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yagid ma biyadihi wa kana arsyu 'alal ma wa biyadihi al-ukhra al-mizan yakhfidu wa yarfa'. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah diinfakkannya, maksudnya infakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak diciptakannya langit dan bumi? Air, udara, makhluk, kebutuhan mereka semuanya ya, tidak terkecuali. Itu tidak mengurangi apapun yang ada di tangannya, dan arsy-nya Allah di atas air, di tangannya yang lain terdapat timbangan, dia mengangkat dan menurunkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini juga sudah pernah kita jelaskan tentunya ya. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka an tabdhulal fadla khairun lak. Sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Dicintai oleh Allah, digantikan dengan berlipat ganda, dicintai oleh makhluk, di akhirat juga dapat pahala yang besar. Wa antum sikahu syarrun lak, dan engkau menahannya itu keburukan untukmu. Wala tulamu ala kafafin, ya. Dan kamu tidak akan dicela dalam batas yang mencukupi kebutuhan. Kalau kita keluarkan buat diri kita, sementara kebutuhan tidak ada masalah. Wabda biman ta'ul, dan selalu memberi dengan orang-orang yang terdekat atau di bawah tanggunganmu. Wal yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Ini hadis-hadis mulia, ya. Kemudian juga cukup banyak hadis ya yang kita sudah pelajari
pada pertemuan yang lalu tentunya dan tidak mungkin kita membahas kembali satu persatu. Itu sebagian yang kami ingatkan, dan juga diantaranya hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas, hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi. Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maksudnya dia kelola atau ahli warisnya yang kelola. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Kata mereka kepada sahabat ridwanullah alaihim, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia lebih mencintai hartanya supaya dia kelola, gitu kan, semasa hidupnya. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Ketahuilah bahwasanya harta yang dia berikan semasa hidupnya, dia infakkan di jalan Allah, itulah harta dia yang sebenarnya. Sementara yang dia tahan, dia tabung, itu adalah harta ahli warisnya. Jadi ini luar biasa gitu. Karena sebuah hadis yang selalu saya jadikan sebagai motivasi dalam hidup saya pribadi tentunya, dan saya berharap teman-teman juga renungi hadis ini ya. Dan ini sudah kita pelajari sebenarnya urutan ke-8 dalam bab ini ya, bab ke-15 ini ya yang kita bahas tadi. Ya, bab ke-15 yaitu dari Abdullah bin Mas'ud juga, dia mengatakan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Bilal wa indahu subratun min tamr. Suatu hari pernah Nabi SAW masuk dan menemui Bilal, sementara di sekitar Bilal terdapat satu tumpuk kurma. Kemudian faqal, Nabi SAW mengatakan, ma hadha ya Bilal, apa ini wahai Bilal? Qala u'iddu dhalika li adiyafik. Kata Bilal, ya Rasulullah, aku siapkan ini untuk melayani tamu-tamu anda. Qala ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi nari jahannam, anfik ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Ya subhanallah, kata Nabi SAW, ya, apakah kamu tidak takut ya, harta ini atau makanan yang kamu tumpuk ini akan menjadi asapmu di neraka jahanam nanti? Allah akan tanya, kenapa kau tidak keluarkan? Berinfaklah wahai Bilal, bagikan aja dulu ya. Dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsy yang mulia, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih peringatan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW juga bersabda kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini juga sudah kita pelajari kurang lebih hadis nomor 10 di bab kita ya. La tuqi fayuka alaiki. Jangan kamu menahan untuk berinfak sehingga akan disempitkan rezeki ya, untukmu. Juga dalam riwayat lain, anfiki awin fahi awin dhahi. Kata Nabi SAW, berinfaklah wahai Asma, berikanlah dan bermurah hatilah, loyal saja di jalan Allah. Wala tuhsi fayuhsiyallahu alaiki. Dan jangan menghitung-hitung, karena Allah juga akan hitung-hitung atasmu. Perhitungan jalan Allah, Allah juga akan perhitungan dengan kamu. Wala tu'i fayu'iyallahu alaiki. Dan jangan pernah ya menyimpan, karena Allah juga akan menahan rezeki atasmu. Subhanallah. Tak usah nabung, bagiin aja. Itu resepnya, bagi aja terus. Tidak usah bangga dengan angka yang menumpuk di rekening kita. Ya. Ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Kemudian juga kita sudah pernah membahas ya bagaimana Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menginfakkan beberapa ya, dirham, ada 7 dirham dalam sebuah riwayat, ya, agar dikeluarkan pada saat beliau mau meninggal. Dan beliau akhirnya menyuruh agar Aisyah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan disuruh sedekahkan. Ya. Padahal pada saat itu Nabi SAW lagi sakit keras. Dan pada saat itu malam harinya di rumah Nabi SAW kehabisan minyak. Biasanya mereka pakai minyak zaitun untuk menyalakan sumbu yang ada apinya. Ya. Maka Aisyah mengatakan, saya pun memberikan kepada Ali. Kemudian di malam harinya saya sempat mengirim kepada salah satu kerabat untuk minta ya minyak. Agar jadi penerangan ya di malam Nabi di rumah Nabi SAW ya, karena sudah menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa gitu ya. Dan sekian hadis juga sudah kita pelajari. Terakhir adalah hadis nomor 17, ini yang terakhir kita pelajari. Saya ingatkan kembali, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas radhiyallahu anhu. Ya, bagian pegang bukunya itu di hadis nomor 17 dalam bab kita, urutan 930 dari awal belajar ya. Yang kata Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW la yaddakhiru syai'an li ghadin
bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyimpan sesuatu apapun untuk hari esok. Beliau pakai untuk kebutuhannya dan beliau bagikan kepada orang lain. Esok itu urusan esok. Subhanallah, ini kaidah luar biasa ya. Bagaimana ya riwayat-riwayat seperti ini sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita temukan dari teori-teori orang-orang non-muslim yang juga disebarluaskan di sekolah-sekolah Islam, di kampus-kampus Islam, makalah-makalah dan artikel tentang ekonomi, semuanya berbeda sekali. Ya. Dan ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa. Keluarkan, mumpung ada kasih. Kita akan bawa itu menuju ke akhirat. Dan ingat, kalau kita berinfak teman-teman sekalian, pastikan tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah sulit, karena Sang Pencipta Allah sudah menjamin. Banyak dalil tadi sudah kami bacakan, itu akan memberikan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian lanjutan pada siang ini. Semoga Allah berkahi hadis hadis ke 931 dari awal belajar dan hadis nomor 18 dalam bab ini. Kita akan bacakan sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma uhibbu anna li uhudan dhahaba abqa subha thalithatin wa indi minhu syai' illa syai'un uidduhu lidaini," atau lidain. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dan riwayatkan dari riwayat Atiyah dari Abu Sa'id dan sanadnya hasan, mempunyai banyak syahid atau saksi yang menguatkannya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, aku tidak suka dan tidak ingin mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sementara aku mendapatkan subuh malam ketiga, sedangkan sebagian darinya masih ada padaku, kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Nah, ini riwayat yang luar biasa motivasinya. Kalau seandainya Nabi SAW mengatakan, aku punya seperti gunung Uhud, besar sekali gunung Uhud itu ya, semuanya emas, maka aku tidak akan lewatkan maksimal 3 malam, kecuali sudah aku bagikan semuanya. Dan aku tinggalkan hanya untuk kebutuhan membayar utang saja. Yang lainnya semua akan dikeluarkan. Ini motivasi yang luar biasa. Pelajaran dari hadis adalah bagaimana sifat dermawannya Nabi SAW. Ini harus menjadi contoh ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling ajwad atau jud, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Coba teman-teman resep ini ya. Infakkan saja, keluarkan saja. Mungkin Anda berpikir, uang saya sisa 500 ribu, saya keluarkan bagaimana nih? Keluarkan saja. Asal di jalan Allah dan ikhlas, pastikan Allah akan ganti. Saya pernah praktikin, dan banyak di antara jemaah yang mengatakan sudah praktikin, dan ternyata teori ini luar biasa. Dan sudah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, saya katakan tadi, sebelum mereka meninggal beberapa hari, penuh gudang-gudang harta mereka karena infak mereka keluarkan dalam keseharian, dan akhirnya mereka pun menikmati di masa hidup untuk kebutuhan dasarnya, menikmati untuk memperbanyak pahala karena dia sedekahkan, dan juga dia dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah, dan juga pada saat dia meninggalkan cukup banyak harta buat ahli warisnya. Coba Anda bayangkan. Ya. Di sini teman-teman sekalian, bukan berarti Anda harus jual semua rumah, jual perabot-perabot, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang bisa Anda infakkan. Kebutuhan dasar Anda pakai, gitu kan. Tapi yang bisa Anda infakkan. Jangan dibiarkan. Jangan ditabung. Ya. Usahakan selalu disedekahkan. Kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Jadi pelajaran pertama adalah bagaimana dermawannya Nabi SAW. Dan yang kedua, adanya motivasi agar setiap muslim selalu mendahulukan sedekah ya, dan mengeluarkan jalan Allah demi kebaikan dia, agar dia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, dan juga dia akan mendapatkan dan meraih cinta manusia, karena orang-orang yang dibantu pasti suka mencintai dia. Tidak ada orang yang benci dengan orang yang dermawan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan mendapatkan balasan yang besar nanti pada hari kiamat. Kita masuk hadis ke-19 teman-teman sekalian dengan sanad hasan sahih. Urutan 932 dari Abu Belajar berbunyi dari Abbas bin Ubaidillah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dia berkata, Abi Dzar berkata kepada aku radhiyallahu anhum, "Ya ibna akhi, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhidan bi yadihi. Faqala li, ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li uhudan dhahaban wa fiddah
unfiqu fi sabilillah amutu yawma amutu ad'u minhu qiratan. Qultu ya Rasulullah kintaran, qala ya Aba Dharrin adhhabu ila al-aqall wa tadhhabu ila al-akthar uridu al-akhirah wa turidu ad-dunya fa'adaha alayya 3 marrat. Terjemahannya, wahai anak saudaraku, ya, ini Abi Dzar berkata kepada Abbas, ya, atau Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, ya. Wahai anak saudaraku, ini bentuk penghormatan terhadap seseorang kepada muslim yang lain, ya. Kalau yang lebih muda biasanya dia katakan, wahai anak saudaraku, maksudnya ayahmu itu saudaraku juga dalam Islam. Wahai anak saudaraku, aku pernah bersama Rasulullah SAW sambil menggandeng tangan beliau. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, aku tidak ingin mempunyai emas dan perak sebesar gunung Uhud. Aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari di mana aku mati dan masih meninggalkan 1 qirat darinya. Aku berkata, ya Rasulullah, mungkin 1 kintar. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Abi Dzar, aku mengatakan yang lebih sedikit sementara kamu membayangkan yang lebih besar. Aku menginginkan akhirat sementara kamu menginginkan dunia. Beliau mengulangi hal tersebut untukku sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan. Teman-teman sekalian, perlu kita garis bawahi, ya, kosakata dulu. Makna daripada 1 qirat adalah bagian daripada bongkahan, ya, yang kecil. Sementara kintar adalah bongkahan yang besar. Itu kosakata dulu supaya mudah difahami. Di sini Nabi SAW pernah berkata kepada Abi Dzar, wahai Abi Dzar, aku tidak ingin dan tidak mau sama sekali mempunyai emas dan perak yang seperti gunung Uhud besarnya, ya. Lalu aku infakkan jalan Allah dan aku masih tinggalkan 1 qirat, bongkahan kecil. Maka Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, mungkin Anda maksudkan 1 kintar, bongkahan yang besar, ya, yang Anda maksudkan, gitu kan, maksudnya ya perlu ditinggalkan gitu, tidak diinfakkan. Maka kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, aku menjelaskan yang lebih sedikit saja aku tidak mau tinggalkan, sementara kau masih memberikan gambaran yang besar, aku mau tinggalkan, tidak mungkin. Artinya kalau 1 qirat aja, bongkahan kecil aku tidak mau tinggalkan, apalagi 1 kintar yang bongkahan besar itu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku menginginkan akhirat, wahai Abi Dzar, kau masih menginginkan dunia? Lalu Nabi SAW mengulangi sebanyak 3 kali. Baik, kita langsung ambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama dari hadis adalah seperti tadi hadis sebelumnya, ya, hadis nomor 18 tentang kedermawanan Nabi SAW, kedermawanan Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat dermawan dan suka sekali berinfak. Beliau bukan cuma mengucapkan, tapi beliau juga mempraktikkan dalam, ya, hidupnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan setiap muslim agar bersedekah dan jangan suka menumpuk-numpukan harta, ya. Usahakan selalu dikeluarkan kecuali kebutuhan dasar saja, dan juga ingin membayar utang misalnya, itu hak orang lain, selebihnya sedekahkan. Yang ketiga yang pelajaran bisa diambil adalah bagaimana seorang muslim harus selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya, bukan dunia. Jadi semua yang dia kerjakan di dunia ini, semua yang dia nikmati sebagai fasilitas untuk dibawa menuju ke akhirat sana. Dia boleh nikmatin tapi dia tujukan untuk ke sana. Semua waktunya, umurnya dipakai untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kalau dia memiliki dosa-dosa, sehingga semuanya berisikan hal-hal yang bermanfaat dan dia akan gembira panen itu di akhirat nanti sana. Nah, ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis. Hadis selanjutnya, hadis ke-20 dengan sanad hasan sahih, urutan 933 dari awal belajar, berbunyi darinya, maksudnya dari sahabat yang sama, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi, bahwa Nabi SAW menengok ke Uhud dan bersabda, walladzi nafsi biyadi ma yasurruni anna Uhudan tahawwala li ali Muhammadin dhahaban unfikuhu fi sabilillah amutu yawma amutu ad'u minhu dinaraini illa dinaraini u'idduhuma lid-daini in kan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi Nabi SAW pernah satu waktu nengok ke arah gunung Uhud. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah aku berbahagia
apabila gunung Uhud berubah menjadi emas yang dimiliki oleh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari aku mati dan menyisakan 2 dinar darinya, kecuali 2 dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutang jika memang ada. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dan sanadnya jayyid atau boleh untuk dijadikan sebagai rujukan. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, mirip dengan tadi ya, masih kasus Nabi SAW berikan perumpamaan gunung Uhud. Satu hari pernah beliau menengok ke arah gunung Uhud, lalu beliau mengatakan, aku tidak akan merasa bahagia bila gunung Uhud ini tiba-tiba berubah menjadi emas, semuanya milik keluarga Muhammad, maksudnya milikku dan milik keluargaku. Lalu aku menginfakkannya dan aku masih tinggalkan 2 dinar. Maksudnya semua akan aku infakkan. 2 dinarnya pun kalau semua ini berubah jadi gunung emas, aku tidak akan tinggalkan 2 dinar pun, kecuali 2 dinar untuk utang kalaupun ada. Jadi seandainya aku diberikan sekarang, gunung Uhud ini berubah jadi emas, ya, maka aku tidak akan meninggalkan 2 dinar pun dari emas itu. 2 dinar kecil, koin kecil. Gunung emas ini semua aku akan infakkan, kecuali 2 dinar hanya untuk utang saja. Ya. Nabi SAW sini bahkan tidak menyebutkan kebutuhan dasar beliau, tapi beliau ingin menginfakkan semuanya, gitu kan? Karena penuh keyakinan, memang asas agama ini adalah keyakinan kalau Allah SWT akan ganti, dan juga ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya akan memenuhi kebutuhan dengan berinfak itu. Ini luar biasa peringatan Nabi SAW. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama masih sama dengan tadi adalah kedermawanan Nabi SAW dan bagaimana setiap muslim harusnya menjadikannya sebagai ya pegangan hidupnya, kedermawanan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan umatnya agar kalaupun harus ada yang disimpan, maka jangan lupa masalah utang. Tentu kebutuhan dasar juga dibolehkan, tapi utang ini yang penting ya. Dan masalah utang ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilupakan, harus selalu dijadikan sebagai target utama untuk diselesaikan ya, karena orang mati syahid pun diampuni semua dosanya kecuali hutangnya ya. Dan bagaimana dalam hadis yang lain dikatakan ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum terbayar. Oleh karena itu memang utang dijadikan sebagai target utama, dan kita tahu juga kalau seseorang meninggal dunia maka harus didahulukan pengurusan jenazahnya, kemudian pelunasan utangnya, baru wasiat dan juga warisannya ya. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi tentunya. Saudaraku seiman, kita lanjutkan bahasan kita insyaAllah beberapa hadis, dan kita akan tutup bab ini dengan beberapa hadis ini. Sebelum kita lanjutkan teman-teman sekalian, saya kembali mengingatkan surah Al-Munafiqun di ayat 10, ayat 11, ayat 12, ayat sampai ayat 10 dan 11, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti penyesalan yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak mau berinfak di masa hidupnya. Perhatikan baik-baik. Sama-sama kita buka insyaAllah surah Al-Munafiqun. Saya akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, karena sebagian untuk kebutuhan pribadi juga boleh, bayar utang juga boleh. Bila lainnya sedekahkan, belanjakan, segera sedekahkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya beberapa detik saja, beberapa saat saja ke depan, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Di saat datang kematian baru dia merasa menyesal ya, karena tidak sempat berinfak. Baru dia berpikir, waktu lihat malaikat maut, tolong terlambatkan beberapa saat saja, supaya aku sempat transfer semua itu ke yayasan sosial, ke pesantren, ke masjid. Aku ingin keluarkan. Ya. Tapi sudah tidak bisa. Di ayat 11-nya Allah mengatakan, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Biar dia mohon-mohon, menangis darah pun tidak akan mungkin ditangguhkan kematiannya.
apabila kematian tersebut telah datang dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai kita masuk dalam poin orang seperti ini tentunya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah kami tidak boleh meninggalkan harta buat warisan? Tentu saja boleh, bukan tidak boleh. Ya. Tapi harta warisan itu teman-teman bukan yang kita sibuk tabung di masa hidup kita. Infakkan saja. Nanti pada saat kita meninggal, apa yang tersisa, yang datang akan Allah jadikan warisan buat mereka. Allah punya cara gitu. Saya ulangi kembali. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang sampai pada saat mereka meninggal, Anda kalau baca kisah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah, Talha bin Ubaidillah, ya, mereka tuh pada saat meninggal, waktu dibagi harta rampasan harta di gudang mereka, itu jumlahnya puluhan miliar. Ya. Setiap ahli waris mendapatkan sekian miliar per orang. Kalau kita rupiahkan sekarang. Bukan sekali lagi dari hasil tabungan mereka, tapi dari hasil infak mereka seharian. Setiap infak datang lagi gantinya, setiap infak datang lagi gantinya. Selalu begitu. Sehingga warisan mereka dengan sendirinya Allah berikan nanti. Allah punya cara untuk mendatangkan harta tersebut untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Tapi uniknya adalah semasa hidup mereka berhasil menikmatinya. Mereka pakai untuk kebutuhan dasar, pakaian, kendaraan, rumahnya dipakai untuk kebutuhan dia. Lalu juga ya dia mendapatkan ridho Allah, ya, pahala dari Allah. Dia mendapatkan ridho manusia, gitu kan. Dan pada saat meninggal cukup ditinggalkan untuk ahli warisnya. Resepnya sedekah, sedekah bukan nabung. Ini yang selalu kami tekankan. Coba resep ini teman-teman sekalian. Jangan sibuk menabung. Jangan sibuk menabung. Dan tidak usah tahu berapa jumlah rekening kalau perlu. Maksud saya ini tanda kutip ya. Kalau Anda mau berinfak, infak saja. Infak saja. Infak. Saya pernah praktikin begitu kan. Ini masih ada nggak isi rekeningnya? Udah nggak usah lihat deh. Bismillah nih ada yang minta bantuan. Kita langsung transferkan. Cukup aja subhanallah. Tiba-tiba saja ada masuk lagi transferan. Dari mana nih? Oh ada yang memberi, oh ada orang yang bayar utang, oh ada keuntungan perusahaan. Kok ada aja ini masuk subhanallah. Beri lagi, habis lagi. Datang lagi. Selalu begitu. Selalu begitu. Subhanallah. Ya. Hadis-hadis yang akan datang setelah ini teman-teman sekalian. Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Betapa sulitnya nanti kalau ada orang-orang yang sibuk menabung dan tidak memberikan hak Allah di hartanya itu. Apakah zakat juga termasuk sedekahnya? Tidak mau bersedekah. Apa yang terjadi? Perhatikan hadis-hadisnya. Kita akan bacakan hadis nomor 21. Ya. Dan ini mirip-mirip hadisnya sampai di akhir bab ini hadis nomor 24. Ya. Hadis 21 dengan sanad sahih. Urutan 934 dari awal belajar berbunyi. Dari Qais ibn Abu Hazim. Dia berkata, Dakhaltu ala Sa'ad ibn Mas'udin na'uduh. Faqala ma adri ma yakulun. Walakin layta ma fi tabuti hadha jamr. Falamma mata nadharu fa idza fi alfun aw alfani. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad hasan. Terjemahannya, aku datang menjenguk Sa'ad bin Mas'ud. Dia berkata, aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Maksudnya di sekitar orang-orang yang sedang ada di keliling orang yang mau meninggal namanya Sa'ad ini, ya. Orang pada berkata, tapi aku tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Cuman saat mengatakan akan tetapi andai saja dalam kotakku ini, kebetulan ada kotak di sebelah dia, ya, tidak terdapat satu biji bara api pun. Maksudnya aku berharap ini kosong, tidak ada isinya. Orang-orang belum paham apa maksudnya. Ya, maksudnya dia berharap agar dia bisa menginfakkan segera. Tapi pada saat itu dia sudah sangat lemah. Dia nggak bisa untuk mengeluarkan juga, dia sudah tidak mampu. Dia cuma bisa mengucapkan kalimat itu kemudian dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal, mereka orang-orang sekitarnya melihat kotak itu lalu membukanya, ternyata di dalamnya terdapat 1.000 atau 2.000 dinar. Artinya masih ada uang yang cukup banyak di situ. Ya. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang pada saat mau meninggal, walaupun dia dalam kondisi masih hidup, ya, dia masih hidup, dia terbawa dengan terbawa dengan keadaan pada saat mau menjelang mati itu. Jadi dia belum tentu bisa merealisasikan. Mungkin tidak muncul idenya, mungkin dia tersibukkan dengan ketakutan meninggalnya misalnya, sehingga dia tidak sempat untuk bersedekah. Maka sebelum datang waktu ini segera bersedekah. Maka yang diucapkan oleh Sa'ad, ya, di sini bin Mas'ud pada saat mau meninggal radhiyallahu anhu, dia cuma bisa mengatakan,
Ucapan dia sudah tidak harus buat apa dalam kondisi lemah. Andai saja kotakku ini tidak ada isinya apa-apa, walaupun cuma satu bara. Yang dimaksud satu bara ini adalah dia khawatirkan menjadi bara api nanti buat dia pada hari kiamat. Karena dia tahu di dalamnya ada uang, tapi dia tidak sempat untuk mengucapkan, tiba-tiba sudah meninggal. Dia baru mau memberikan gambaran agar diberikan kepada orang-orang, tidak bisa. Maka ditemukan masih ada 1.000 sampai 2.000 dinar. Dia khawatir itu bisa menjadi perhitungan buat dia di hari kiamat nanti. Ya. Kita langsung baca hadis-hadis tersisa karena kita akan gabungkan 4 buah hadis ini. Hadis 21 sampai hadis 24 insyaAllah. Ini dengan faedah-faedah yang akan kita ambil. Hadis nomor 22-nya, sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 935 dari awal belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan tufiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yujad lahu kafan fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala unzuru ila dakhilati izarihi fa usiba dinarun aw dinarani faqala kayyatan. Bahwa ada seorang laki-laki yang wafat pada zaman Rasulullah SAW, sedangkan dia tidak mempunyai kain kafan. Nabi SAW didatangi, maka beliau pun bersabda, periksalah lipatan kain sarungnya. Lalu didapatkan ada 1 atau 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan 2 setrika. Dalam satu riwayat lain, tufiya rajulun min ahli suffa, wa wajada fi mizarihi dinar, faqala Rasulullah SAW kayyatun. Ada seorang laki-laki dari ahli sufa, orang-orang yang miskin ya. Pada saat wafat ya, ada seorang laki-laki dari ahli sufa yang wafat. Lalu ditemukan di lipatan kain sarungnya 1 dinar. Maka Rasulullah SAW bersabda 1 setrika. Riwayat lain, thumma tufiya akhar. Lanjutan riwayatnya, thumma tufiya akhar. Wajra fi mi'zarihi dinaran. Faqala Rasulullah SAW kayyatan. Kemudian ada orang lain yang wafat juga dari ahli sufa. Di sarungnya ditemukan ada 2 dinar. Maka kata Nabi SAW, 2 setrika. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tabarani dari beberapa jalan. Dan rawi-rawinya sebagian darinya adalah thiqah atau terpercaya. Ya. Hadis nomor 23. Jadi ini mirip ya, nanti kita akan jelaskan sekalian. Hadis nomor 23 Hasan Sahih sanadnya. Urutan 936 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tufiya rajulun min ahli suffa fawajadu fi shamlatihi dinaraini fadzakaru dzalika lin-nabi fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kayyatani." Ada seorang laki-laki dari ahli suffa yang wafat. Lalu mereka menemukan di kainnya 2 dinar. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan 2 setrika. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Hafidh mengatakan, rahimahullah, hal itu karena dia menyimpannya padahal dia menampakkan penampilan miskin dan dia ikut menikmati sedekah bersama orang-orang miskin. Wallahu alam. Itu maknanya. Ya. Hadis nomor 24 dengan sanad sahih dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi janazah, thumma utiya bi ukhra, faqala hal tara min dayn? Hal taraka min dayn? Qalu la. Qala fa hal taraka syai'an? Qalu na'am, 3 dananir. Faqala bi isba'ihi 3 qayyat." Aku sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Salamah radhiyallahu anhu. Lalu sesosok jenazah didatangkan. Kemudian sesosok lainnya didatangkan lagi, ada 2 jenazah. Nabi SAW bersabda, apakah dia meninggalkan tanggungan utang jenazah ini? Mereka menjawab tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah dia meninggalkan harta sesuatu yang bisa jadi warisan? Mereka menjawab, iya, 3 dinar. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya 3 setrika. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad jaid atau bisa diterima. Baik. Beberapa hadis ini butuh penjelasan tentunya teman-teman sekalian. Ya. Yaitu penjelasannya, seperti Al-Hafidh tadi menyebutkan Ibnu Hajar rahimahullah, kenapa orang-orang ini pada saat meninggal, Nabi SAW mengatakan, orang ini adalah, dia akan membawa 2 setrika, 1 setrika. Yang meninggalkan 1 dirham, 1 setrika. 2 dinar, 2 setrika. 3 dinar berarti 3 setrika. Setrika dari api neraka ini. Ya. Hartanya akan jadi setrika buat dia. Kata beliau, karena dia menyimpannya padahal dia menampakkan penampilan miskin. Harusnya kalau dia punya dinar itu dinar emas ya, dia tidak boleh tampakkan kemiskinannya. Ya udah dia pakai dan dia tidak boleh bergantung pada orang-orang gitu ya. Dan dia
dengan penampakannya miskin itu menikmati sedekah bersama orang-orang miskin. Padahal sebenarnya dia tidak layak untuk dapat bantuan itu. Karena dia adalah orang yang punya kemampuan. Nah, itu yang dimaksud dalam riwayat ini. Baik, kita ambil pelajaran teman-teman dari hadis-hadis ini. Yang pertama adalah pentingnya seorang muslim harus segera bersedekah sebelum nanti datang waktu di mana dia akan menyesal, ya. Seperti kejadian tadi Sa'ad bin Mas'ud, di mana dia berharap di kotak tempat simpanan hartanya itu semuanya dihabiskan, tidak ada satupun yang akan menjadi bara api bodeh di api neraka nanti. Dan ditemukan pada saat itu ada 1.000 sampai 2.000 dinar yang harusnya diinfakkan sama dia, gitu kan. Tapi dia tidak sempat infakkan. Oleh karena itu seorang muslim harus jeli, keluarkan saja. Urusan warisan nanti Allah yang aturkan. Allah punya cara mendatangkan harta kita yang akan dijadikan warisan kepada ahli waris. Ya, bukan kita yang mengaturnya dari masa kita. Apakah saya tidak boleh Ustaz punya perusahaan? Tentu saja boleh. Ya. Anda coba berusaha kembangkan, jalankan dan segala macam. Anda coba ya punya sumber income yang misalnya gaji pokok ya, atau gaji yang Anda bisa dapatkan atau keuntungan dari perusahaan. Oke, Anda dapatkan. Itu tidak ada masalah. Boleh saja Anda miliki. Tetapi di sini jangan sampai ya Anda jadikan itu sebab Anda tidak zakat, Anda tidak sedekah. Hanya karena mengatakan ini nanti buat ahli waris saya kok. Nah, tidak ada urusannya dengan ahli waris. Masing-masing sudah Allah tentukan rezekinya. Kenapa harus kita pikir sampai ke sana? Biarkan saja dia terus berjalan. Kalau Anda meninggal dan ternyata ya memang ada yang Anda tinggalkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau disengaja ya untuk meninggalkan buat ahli waris, sementara dia sendiri semasa hidupnya tidak berinfak, tidak memberikan yang terbaik buat dirinya, maka ini kerugian buat dia. Itulah yang Nabi SAW katakan tadi, sudah kita singgung di awal pembukaan, kita ingatkan kembali hadis yang lalu ya. Kata Nabi SAW, siapa yang lebih suka dia kelola hartanya atau haris yang kelola, ahli waris yang kelola hartanya? Orang sahabat mengatakan, tentu kami suka mengelola harta kami sendiri ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan di masa hidup kalian itu harta kalian. Yang kalian tabung itu buat ahli waris kalian. Berarti mereka yang kelola, belum tentu mereka akan bangunkan masjid buat kalian. Infakkan saja, keluarkan saja. Kalau seandainya teman-teman ada seorang suami istri misalnya, mereka punya anak bayi satu, ini sebagai contoh, atau punya 2 anak kecil, atau 5 anak-anak kecil misalnya. Misal setiap tahun istrinya melahirkan, anak yang tertua umur misalnya 5 tahun, anggaplah beda setahun misalnya, anak kedua 4 tahun, yang paling kecil mungkin 1 tahun misalnya. Allah takdirkan suami istri ini keluar, terus tabrakan meninggal. Kira-kira, dan mereka mobilnya rusak, tidak punya harta ya, yang mereka tinggalkan. Rumah yang mereka pakai mungkin kontrakan. Mungkin mereka dia butuhin bukan mobil pribadi. Mereka naik bus, misalnya busnya tabrakan. Atau mobil umum, angkut umum, taksi, tabrakan meninggal. Tidak ada sama sekali warisannya. Sekarang pertanyaan, siapa yang mengurus kelima anaknya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak itu akan datang kepada mereka rezeki mereka yang sudah Allah catatkan. Walaupun orang tua tidak tinggalkan warisan. Pegangi poin ini teman-teman sekalian. Jangan sibuk selalu berpikir untuk menabung. Dan lupa sebenarnya kita ini sedang akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Kenapa harta ini kau tidak infakkan? Pakai untuk kebutuhan dasar iya. Biayai sekolah anak-anak iya. Tapi nabung untuk masa depan, ini yang jadi tanda tanya. Kenapa enggak bawa ke akhirat? Kenapa yang dipikirkan adalah tabungan dan tabungan, sehingga menumpuk harta tersebut ya. Terlebih lagi tadi faedah kedua dari hadis kita ambil, ada orang yang sengaja menampakkan dirinya miskin supaya dia bisa menikmati sedekah dari orang lain. Kenapa harus seperti ini ya? Akhirnya Nabi SAW jelaskan di beberapa riwayat tadi, karena dia adalah ahli suffa, dia adalah orang yang susah hidupnya, tapi ternyata dia menyembunyikan hartanya, sehingga orang pun dengan penampakannya melihat dia adalah orang miskin. Ternyata dia tidak miskin sebenarnya. Dia punya kemampuan, karena itu akan menjadi setrika baginya di hari kiamat nanti di neraka. Tidak boleh. Ya. Harta itu bukan milik kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lewatkan di tangan kita untuk kita jalankan di jalan Allah, berkeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi kebutuhan dasar kita iya. Anak-anak iya, istri iya, kewajiban nafkah ada. Beli rumah, beli kendaraan yang kita butuhkan, tidak ada masalah. Yang terbaik pun bisa. Selebihnya jangan nabung. Sedekahkan, keluarkan. Berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Ingat hadis Bukhari juga yang pernah kita bahas teman-teman sekalian. Kalau ada orang yang Allah berikan kepada dia
air hujan di saat orang lain tidak mendapatkan hujan. Dan suara namanya disebutkan oleh para malaikat di awan yang sedang membawa air untuk dihujankan ke kebunnya orang ini. Maka akhirnya pada saat ada seseorang yang lain dari luar kebun itu mendengar suara dari awan tersebut lalu mengikuti awan itu. Lalu awan itu berhenti di sebuah tempat, menurunkan hujan, kemudian mengalirlah air hujan tersebut menuju ke kebun orang tadi. Dia penasaran, lalu dia tanya, siapa anda? Dia tanya pada kebun itu. Disebutin namanya. Lalu kata orang itu, lah ini nama tadi yang saya dengar di awan nih. Ya. Apa yang anda kerjakan dengan harta ini, dengan kebun ini? Kenapa kok bisa dapat hujan? Dan saya dengarkan tadi nama anda disebutkan di awan gitu. Hujan ini khusus buat anda gitu. Gimana caranya? Dia mengatakan kalau itu saya membagi ya, penghasilan kebun ini dengan 3. Yang pertama, ini yang paling pertama, saya infakkan di jalan Allah. Yang kedua, saya gunakan untuk kebutuhan dasar keluarga saya. Yang ketiga, saya kembalikan sebagai tambahan modal. Nah ini pengaturannya begitu. Tapi tidak ada bahasan tentang saya tabung, pakai untuk kebutuhan dasar iya, pakai untuk modal iya, dan pakai untuk sedekah. Nah itu yang diajarkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini adalah pentingnya seseorang peduli dengan masalah utang. Ya. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan kalau Nabi SAW tidak ingin mensolati orang yang masih punya utang sampai ada yang menjaminnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau anda harus utang, maka pastikan memang anda butuh itu. Bukan sengaja utang sementara anda punya kemampuan. Seperti banyak orang maaf sekarang menggunakan kartu kredit, mereka sebenarnya mampu, tapi mereka utang. Ya. Mereka utang. Maka dibayarkan dulu, kemudian nanti baru dia bayar. Kan dia seperti utang, sementara dia punya kemampuan. Sementara dia punya kemampuan. Ingat sabda Nabi SAW, matlul ghani dzulm. Menunda pembayaran bagi orang kaya, itu orang mampu adalah kezaliman. Nggak boleh. Dosa besar. Imam Madzhabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Yang itu. Jadi utang itu pastikan memang kita butuh. Tidak butuh jangan utang. Apalagi anda orang mampu. Uniknya sekarang kartu kredit makin kaya makin besar limitnya. Makin dibukakan pintu utang. Subhanallah. Kenapa harus seperti ini? Ya, berbahaya kalau meninggal. Ya. Itu akan menjadi penyebab tidak diterima ruhnya. Ya. Jenazahnya tidak disolati oleh Nabi SAW. Ataupun kalau orang-orang para ulama digantikan oleh orang-orang umumnya, orang awam. Mungkin doa mereka dibawa daripada doa-doa orang-orang yang terpilih gitu kan, orang-orang terpilih dari para ulama dan orang-orang yang alim gitu kan, atau para wali-wali Allah. Kemudian juga ini akan menjadi ya, hukuman berat bagi dia ya, pada hari kiamat ini, karena ini termasuk dianggap masalah kecuali pemilik utang memaafkannya, akan dituntut oleh pemilik utang nanti pada hari kiamat dan akhirnya ya bisa dibayar oleh dengan pahalanya. Ini kerugian besar buat dia. Oleh karena itu jangan utang kecuali memang punya hajat. Dan yang kedua, niatkan untuk mengembalikan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat mengembalikan, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang dari awal dia tidak ingin mengembalikan, maka Allah akan persulit. Jadi ini penting, gitu kan? Yang ketiga, teman-teman sekalian, jangan mengulangi utang itu kecuali dalam keadaan darurat. Karena ada orang utangnya belum selesai, buka pintu utang lagi. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan ya. Kecuali dibutuhkan memang, dia butuh dan dia yakin dia bisa membayarnya, dia niat untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan, gitu kan? Yang keempat, jangan pada saat ditagih justru bersifat buruk, berakhlak buruk. Nggak boleh. Kita pada saat mau utang, mohon-mohon dengan ya merendah diri ya, mengemis gitu kan. Tapi setelah diberikan dan akhirnya berjalan ditagih, malah dia lebih lebih emosional ya, lebih geram daripada pemilik piutang. Bagaimana adabnya ini gitu kan? Harusnya kita lebih santun ya, jawab telepon orang, minta tenggang waktu ya kalau memang belum bisa membayarnya, dan jangan melarikan diri, jangan ganti nomor telepon, jangan hilang. Tanggung jawab semua ini ya. Seorang muslim harus tampil dan bertanggung jawab terhadap kewajiban dia, dan juga masalah itu untuk dihadapi bukan dijauhi. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberkahi, dan juga kalau benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah maka mungkin dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.